Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya wa syu'batu tasyat asyarata. Dan bermula cabang iman yang ke-19 dari 77 cabang iman. Ta'zimul Qur'ani, yaitu mengagungkan Al-Qur'an. Wahtiramuhu, dan menghormatinya Al-Qur'an. Famin dzalika, maka setengah sebagian daripada demikian itu menta'zim Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, ayaqra'ahu, yaitu bahwasanya dia selalu membaca akannya Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu dibacanya, diamalkannya. Wahwa, dan hal keadaan dia membaca Al-Qur'an ala taharatin, atas keadaan suci. Suci ketika membaca Al-Qur'an. Berwudu. Wa alla yamussahu illa tahiran, dan bahwasanya tidak menyentuh ia akan Al-Qur'an illa tahiran, kecuali dalam keadaan suci. Termasuk menta'zim Al-Qur'an, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali bersuci. Wa ayastaka, dan bahwasanya dia bersiwak ketika hendak membaca Al-Qur'an. Wa yatakhallala inda iradati qiraatihi, dan dia menyelati giginya, membuang sisa bekas makanan yang menempel, yang tersangkut pada gigi ketika hendak membaca Al-Qur'an. Inda iradati qiraatihi, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Wa ayastawiya li qiraatihi qa'idan, dan bahwasanya dia menegakkan tubuhnya. Wa ayastawiya, menegakkan tubuhnya, li qiraatihi, bagi membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an, qa'idan, hal keadaannya duduk. Duduk dengan tegak. In kana fi ghairi shalatin, jika adalah dia membaca Al-Qur'an di luar sembahyang. Fi ghairi shalatin, di luar sembahyang. Jadi duduknya duduk yang tegak. Wala yakuna muttaqian, dan bahwasanya tidaklah dia muttaqian, berjongkok. Jangan berjongkok ketika membaca Al-Qur'an, itu adab. Menta'zim Al-Qur'an, jangan berjongkok waktu membaca Al-Qur'an. Wa alla yalbasa thiyabat tajammuli, dan bahwasanya dia memakai akan pakaian yang elok, yang indah, yang bersih, yang rapi. Bahwasanya dia memakai wa yalbasa thiyabat tajammul, akan pakaian yang elok, indah, bersih, rapi, tajammul. Li'annahu munajjin rabbahu, karena dia ketika membaca Al-Qur'an dia sedang munajat, menghadap Rabbahu, akan Tuhannya. Wa ayastaqbilal qiblata, dan bahwasanya dia menghadap, yastaqbila, menghadap, al-qiblata, akan kiblat, menghadap kiblat, li qiraatihi, bagi membaca Al-Qur'an. Kemudian termasuk mentazim Al-Qur'an, wa ayatamat madho, dan bahwasanya dia berkumur-kumur, membersihkan mulutnya dengan air, kullama tanakha'a, manakala atau setiap kali dia berdahak. Ketika dia mengeluarkan dahak sewaktu membaca Al-Qur'an, maka berkumur-kumur dulu sebelum melanjutkan. Wa ayumsika 'anil qiraati, dan bahwasanya dia bertahan anil qiraati, daripada membaca Al-Qur'an, idza tasa'aba, apabila dia menguap. Nah, ketika menguap jangan membaca sambil menguap.
jangan Allah, itu jangan. Bahwasanya dia menahan anil qiraati daripada membaca Al-Qur'an idza tasaba apabila menguap. Wa ayaqra'ahu ala tu'addatin, dan bahwasanya dia membaca akan Al-Qur'an ala tu'addatin atas aturannya, aturan bacaannya dengan tajwid. Wa tartilin, dan tartil, membacanya dengan aturan dan bertartil. Wa ayyu addiya, dan bahwasanya dia menunaikan, orang yang membaca Al-Qur'an menunaikan likul harfin, bagi setiap huruf Al-Qur'an haqqahu, akan haknya. Ada hak hurufnya itu qalqalah, hak huruf hamas, hak huruf syiddah dan sebagainya, panjang pendeknya, maka ditunaikan setiap huruf akan haknya. Minal adai daripada aturan membaca Al-Qur'an. Wa alla yatruka sahifata mansyuratan, dan bahwasanya dia tidak membiarkan, wa alla yatruka, bahwasanya tidak membiarkan dia as-sahifata akan lembaran Al-Qur'an mansuratan, dalam keadaan berhamburan. Idza wada'aha, apabila dia meletakkan akan sahifah, akan lembaran Al-Qur'an. Ini di zaman dulu Al-Qur'an belum berjilid, masih berupa lembaran-lembaran. Jadi ketika selesai membaca Al-Qur'an disusun rapi, dirapikan, jangan berhamburan. Kemudian wa alla yad'a fawqahu syai'an minal kutubi, dan bahwasanya tidak meletakkan ia, wa alla yad'a, tidak meletakkan dia, orang yang membaca Al-Qur'an atau siapapun, fawqahu, di atas Al-Qur'an, syai'an, akan sesuatu, minal kutubi, daripada kitab-kitab yang selain Al-Qur'an, apalagi yang bukan kitab, uang dan sebagainya barang, tidak meletakkan di atas Al-Qur'an sesuatu pun daripada kitab-kitab yang selain Al-Qur'an. Hatta, sehingga yakuna abadan alian, adalah Al-Qur'an itu selamanya alian, tinggi, mulia, ala sairil kutubi, atas seluruh kitab-kitab yang selain Al-Qur'an. Jadi tidak boleh meletakkan di atas Al-Qur'an selain Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an boleh diletakkan di atas Al-Qur'an, tapi kalau selain Al-Qur'an jangan. Itu termasuk tidak menjaga adab dengan Al-Qur'an. Jadi jangan meletakkan di atas Al-Qur'an sesuatu pun, termasuk kitab-kitab yang selain Al-Qur'an. Wa ayyadhahu fi hujrihi, dan ini termasuk menta'zim Al-Qur'an, bahwasanya meletakkan ia, orang yang membaca Al-Qur'an, hu akan Al-Qur'an, fi hujrihi, pada hunjurannya, pada asuhannya, di pangkuannya, pada pangkuannya, idza qara'ahu, apabila dia membacakan Al-Qur'an, au ala syai'in bayna yadayhi, atau dia meletakkan Al-Qur'an atas sesuatu di hadapannya, meja, di atas meja. Wa alla yadha'ahu bil ardi, dan bahwasanya tidak meletakkan ia hu akan Al-Qur'an bil ardi, di lantai. Jangan meletakkan Al-Qur'an di lantai. Wa alla yamhuhu minal lawhi bil buzaqi, dan bahwasanya tidak menghapus ia hu akan Al-Qur'an, akan tulisan Al-Qur'an, minal lawhi, daripada papan tulis, papan yang digunakan untuk menulis Al-Qur'an. Bil buzaqi, jangan menghapusnya dengan buzak, dengan liur atau ludah. Bal, tetapi ia gesiluhu bil ma'i, dia membasuhu akan tulisan Al-Qur'an bil ma'i, dengan air. Wa alla yattakhidha sahibata idza baliyat wa darasat, dan bahwasanya dia tidak menggunakan lagi as-sahibata akan lembaran Al-Qur'an
akan lembaran kertas idza baliyat apabila sudah lusuh, sudah rusak, sudah rapuh saipah tadi. Jangan digunakan untuk baik menulis Al-Quran atau membaca Al-Quran, kan dikhawatirkan akan robek, akan berhamburan. Jadi wa alla yatakhidha sahifata, bahwasanya dia tidak menggunakan akan lembaran kertas bertuliskan Al-Quran idza baliyat apabila sudah rusak, wadarasat sudah lusuh, sudah rapuh, yang tidak pantas lagi untuk digunakan. Wiqayatan lil kutubi, untuk memelihara bagi kitab Al-Quran, jangan sampai robek, jangan sampai lepas, jangan sampai rusak, bertambah rusak. Fa inna dzalika jafan azimun, karena sesungguhnya demikian itu menggunakan lembaran Al-Quran yang sudah rusak, sudah rapuh. Kalau diangkat digunakan akan rusak, berhamburan. Japaun azimun, itu satu japa kasar, azim yang bersangatan, perbuatan yang kasar, tidak menjaga adab dengan Al-Quran. Walakin tetapi yamhuha, hendaklah dia menghapus akan tulisan Al-Quran pada sahifah yang sudah lusuh, dihapus bil ma'i, dengan air. Jikalau seandainya tidak terhapus dengan air, ketika direndam dengan air tidak terhapus, maka dianjurkan caranya untuk memelihara Al-Quran dengan dibakar lembaran yang sudah rusak tadi, kemudian abunya dikumpulkan, setelah itu dilarung di sungai yang deras airnya, sungai besar yang airnya deras, yaitu untuk menjaga supaya Al-Quran ini jangan terinjak-injak, jangan berhamburan kertas tulisannya, jangan terhinakan. Kemudian wa alla yaqra'a fil aswaqi, dan bahwasanya ini termasuk menta'zim Al-Quran, menghormati Al-Quran, bahwasanya tidak membaca di akan Al-Quran fil aswaq, di pasar-pasar, jangan membaca Al-Quran di pasar. Wala fi mawtinil lagti, dan pada tempat-tempat keributan penuh dengan hingar-bingar. Walagwi, dan tempat-tempat yang permainan yang sia-sia. Tidak membaca Al-Quran di pasar, tempat-tempat ribut dan permainan yang sia-sia. Wa majma'is sufahai, dan tempat perkumpulan orang-orang yang bodoh. Jangan membaca Al-Quran di tempat perkumpulan orang-orang sufaha. Wa alla yasubba gusalatahu, atau ala yusabba gusalatuhu, dan bahwasanya tidak ditumpah akan air basuhan Al-Quran. Wa ala yasubba, tidak menumpah ya seseorang gusalatahu akan air basuhan Al-Quran ala kanasatin, atas tempat sampah. Idza tasalla bi kitabatihi, idza apabila iktasala dia mandi bi kitabatihi dengan menggunakan air tulisan Al-Quran, mustashfiyan min saqamin, sewaktu dia minta kesembuhan atau dalam upaya penyembuhan, min saqamin, daripada penyakit. Nah, ketika dia sakit lalu dia mandi dengan air tulisan Al-Quran, mandinya jangan di tempat yang ada sampah, tempat sampah yang mengakibatkan air basuhan Al-Quran tadi mengalir ke sampah, jangan. Wala fi maudhi'in najasatin, dan juga tidak menumpah akan air basuhan Al-Quran pada tempat yang bernajis. Wala fi maudhi'in yuta'u, dan tidak juga atas tempat, di tempat yuta'u yang diinjak atau yang dilangkahi orang. Walakin tetapi ala nahyatin, hendaklah dia menuang akan air tulisan Al-Quran ala nahyatin, atas penjuru minal ardi, di bumi, di tanah, fi buqatin, pada satu buqah, satu bagian tempat, buqah,
la yata'uhan nasu, yang tidak menginjak, tidak melangkahi akan bukah tempat tadi, an-nasu oleh orang, oleh manusia. Jadi ketika dia mandi atau ketika menumpahkan air tulisan basuhan Al-Quran, jangan di tempat sampah, jangan di tempat bernajis, jangan di tempat yang dilangkahi orang, tetapi hendaklah di satu penjuru daripada tanah, satu tempat yang tidak diinjak oleh manusia. La yata'uhan nasu. Atau yahpiru, dia menggali bihafiratan, lubang galian, fi maudhi'in tahirin, di tempat yang suci. Nah, di sana dia mandi atau dia menumpahkan air basuhan Al-Qur'an ketika hendak menghapus tulisan Al-Qur'an. Hatta sehingga yusaba min jasadihi, sehingga dituangkan air tulisan Al-Qur'an min jasadihi, daripada jasadnya, tubuhnya, fitil kalhafirati, di sana, pada demikian itu lubang galian. Suma yaksibuha, kemudian dia menutupi akan lubang tadi, hafirah tadi, yang di sana dituangkan air tulisan Al-Qur'an, ditutupi dengan tanah. Au fi nahrin kabirin, atau dia menuangkan mandinya di sungai yang besar yang mengalir, yakhtalitu bimaiha, yang bercampur oleh air tulisan Al-Quran, bimaiha, dengan airnya, air sungai yang besar tadi. Fayajri, maka mengalirlah air tulisan Al-Quran bercampur dengan air sungai yang besar, sehingga tidak kena najis, tidak terinjak dan sebagainya. Kemudian termasuk mentazim Al-Quran, wa ayyusamyallaha, dia menyebut nama Allah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ala kulli nafasin, atas setiap kali bernapas, idza katabahu, apabila dia menulis akan Al-Quran, aw syaribahu, atau apabila dia meminum Al-Quran, meminum air bacaan Al-Quran, air daripada tulisan Al-Quran, yaitu setiap kali meminumnya, setiap kali menulisnya, waktu bernapas ucapkan lagi bismillah, ambil napas lagi ucapkan lagi bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baik ketika menulis kata bahu atau meminum aw syaribahu. Wa ayyu azziman niyata, dan bahwasanya dia mengagungkan, artinya memperbanyak akan niat, inda zalika, ketika itu, fi zalika, pada yang demikian itu, baik ketika membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, atau ketika meminum air daripada bacaan Al-Quran. Fa innallaha yu'tiyahu ala qadri niyatihi, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yu'tiyahu, memberikan Allahu akan dia, orang yang memperbanyak niat ketika membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, meminum air Al-Quran, ala qadri niyatihi, Allah memberikan akan dia atas menurut kadar apa yang diniatkannya, kadar niatnya. Maka memperbanyak niat yang baik ketika mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah berikan rahmat, ampunan, berikan kesehatan, panjang umur, dan sebagainya. Kemudian wa syu'batul ishruna, cabang iman yang ke-20, at-taharatu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.